Halo semuanya, perkenalkan saya Rifki Fadilah dan dalam video ini saya akan membahas materi tentang struktur data. Salah satu fondasi penting dalam dunia pemrograman dan pengelolaan data. Struktur data membantu kita mengelola dan mengakses data dengan cara yang efisien, baik untuk aplikasi kecil hingga aplikasi sistem yang kompleks. Mari kita mulai. Pertama, pengertian struktur data. Struktur data sendiri ini adalah cara untuk menyimpan dan mengorganisir data dalam komputer agar bisa diakses dan dimanipulasi dengan efisien. Tanpa struktur data, proses pengambilan atau pencarian data akan menjadi lambat dan tidak terstruktur. Struktur data ini dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama, struktur data linear seperti array, stack, dan queue yang menyimpan data dalam urutan tertentu. Lalu ada struktur data non-linear seperti tree dan graph yang menyimpan data dalam bentuk hierarkis atau berdasarkan hubungan antar objek. Setiap struktur data memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing, dan pemilihannya sangat bergantung pada kebutuhan aplikasi atau permasalahan yang ingin diselesaikan. Pertama-tama kita mulai dengan struktur data yang paling dasar dan paling sering digunakan, yaitu array. Array adalah struktur data linear yang menyimpan sekumpulan elemen dengan tipe data yang sama dan dalam urutan tertentu. Bayangkan array ini seperti rak buku yang memiliki nomor urut. Jadi setiap rak bisa berisi satu buku dan kita bisa mengambil buku tertentu hanya dengan mengetahui nomor raknya. Dalam pemrograman, nomor rak itu disebut indeks dan indeks array ini dimulai dari 0. Artinya elemen pertama berada di posisi 0. Ini memungkinkan kita untuk mengakses data dengan cepat dan efisien. Misalnya, kita memiliki array dengan angka 5 nilai, 10, 20, 30, 40, dan 50. Jika kita ingin menampilkan angka keempat, kita cukup memanggil indeks ketiga. Karena perhitungan dimulai dari 0, array sangat cocok digunakan ketika kita jumlah tahu data yang akan disimpan sejak awal, dan jumlahnya tidak berubah. Contoh penggunaan array adalah menyimpan nilai ujian siswa dalam satu kelas, daftar produk di keranjang belanja, atau data suhu harian selama seminggu. Contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari ini bisa digambarkan dengan daftar belanjaan ya. Misal kita mencatat barang-barang yang ingin dibeli seperti susu, roti, telur, sabun. Setiap item ini memiliki posisi dalam daftar dan bisa diakses sesuai urutan. Contoh lain adalah daftar siswa dalam kelas yang tersimpan berdasarkan abjad atau nomor urut. Jadi, guru dapat dengan mudah mengambil data dari siswa berdasarkan urutan tersebut. Dalam pemrograman, array memungkinkan kita memproses data dengan menggunakan perulangan seperti for loop sehingga sangat efisien untuk operasi yang berulang. Di sini saya mempunyai beberapa function. Yang pertama ini ada function untuk fitur menu. Jadi menu di program sederhana ini ada untuk menambahkan data array, menghapus data, mencari tambah data, kita menggunakan append. Jadi data dimasukkan dimulai dari indeks 0. Lalu kita kedua ada menghapus data menggunakan pop, yang mana untuk menggunakan pop ini harus memasukkan indeks data yang akan dihapus. Misalnya kita akan menghapus indeks 2, jadi pop, data pop, lalu masukkan indeksnya. Ini yang ketiga ada function untuk mencari data. Cari data sama, tinggal dimasukkan nilai datanya berapa, lalu akan muncul output ditemukan di indeks keberapa, sekian. Nah, ini program utamanya. Ada sebuah looping ya untuk menampilkan menu dan beri pilihan 1 hingga 5. Coba kita running aja. Contoh kita tambah data dulu, pilih menu 1. Masukkan data yang ditambahkan, misalnya kita tambahkan 10. Lalu tambah lagi 20. Nah, saat kita tampilkan seluruh data, pasti yang muncul akan 10, 20. 10, 20 di sini ya. Lalu coba hapus data ya.
hapus data, pilih nomor 2, kan indeks yang akan dihapus, misalnya indeks 0. Data di indeks 0 kan indeks 10, value nilainya 10 ya, data 10 berhasil dihapus dari indeks 0. Jadi jika kita tampilkan datanya bergeser, jadi data array di sini jadi 20. Kita juga bisa pakai fitur cari data, masukkan data yang ingin dicari, misalnya data 20. Nah, data 20 ditemukan di indeks ke-0. Sekian penggunaan array pada program Python secara sederhana. Selanjutnya, kita bahas struktur data hashmap. Hashmap menyimpan data dalam bentuk pasangan kunci dan nilai atau key value pair. Artinya, untuk setiap nilai yang kita simpan, kita menggunakan sebuah kunci unik untuk mengaksesnya. Konsep ini sangat mirip dengan kamus. Jadi kita mencari arti sebuah kata atau value-nya dengan menggunakan kata itu sendiri sebagai kunci. Hashmap menggunakan fungsi hash untuk mengubah kunci menjadi indeks dalam tabel penyimpanan. Ini memungkinkan akses data menjadi sangat cepat, bahkan dalam jumlah besar sekalipun. Tidak seperti array yang mengakses berdasarkan posisi, hashmap mengakses data berdasarkan identitas unik. Hashmap sangat bermanfaat saat kita ingin mencari data dengan cepat tanpa perlu mengurutkan atau menelusuri semua data. Misalnya, jika ingin kita mengetahui nilai seorang siswa berdasarkan namanya, kita bisa langsung mengakses nilai itu dengan nama siswa sebagai kunci. Karakteristik dari hashmap ini meliputi yang pertama, menyimpan data dalam bentuk kunci dan nilai key value, lalu kuncinya bersifat unik dan tidak boleh sama. Ketiga, akses datanya sangat cepat berkat penggunaan fungsi hash. Tidak menjaga urutan data saat dimasukkan, lalu cocok untuk aplikasi yang membutuhkan pencarian data berdasarkan identitas. Contohnya sistem autentikasi pengguna, penyimpanan konfigurasi, dan pencarian kontak dalam kontak digital. Contoh umum yang paling nyata dari hashmap ini adalah kontak nomor di ponsel. Ketika kita mencari nama seseorang di daftar kontak, kita hanya perlu mengetikkan nama. Sistem akan langsung menampilkan nomor telepon orang tersebut. Ini terjadi karena sistem menyimpan data dengan nama sebagai kunci dan nomor sebagai nilai. Proses ini jauh lebih cepat dibandingkan harus mencari satu persatu seperti dalam daftar manual. Hash dicari satu persatu dalam banyak aplikasi seperti penyimpanan dalam database, sistem login, dan cache untuk mempercepat akses data yang sering digunakan. Ya, jadi berikut ini adalah contoh program hashmap sederhana, itu untuk mencari data dari list yang sudah tersedia ya. Jadi kita tinggal memasukkan kunci yang ingin dicari, akan ditemukan di dalam data value-nya. Nah, kita coba ini. Oke, misalnya kita ingin mencari Citra ya. Nomor Citra ini nomornya di 003. Kita tinggal masukkan key-nya ya 003. Nah, Citra akan ditemukan. Jadi misalnya kita mencari Dina. Angkat cukup sederhana untuk hashmap ini. Dan berikutnya kita bahas struktur data stack.
Stack ini bekerja dengan prinsip LIFO atau last in, first out, yang artinya elemen terakhir yang masuk akan menjadi elemen pertama yang keluar. Bayangkan, jika kita sedang menumpuk piring, piring terakhir yang ditaruh di atas adalah yang pertama kali diambil. Begitu pula stack dalam pemrograman. Kita menambahkan data ke atas tumpukan tersebut push, dan saat kita butuh data, kita ambil dari atas. Stack banyak digunakan dalam pemrograman, misalnya dalam proses pengambilan fungsi, di mana program harus menyelesaikan fungsi yang dipanggil terakhir sebelum kembali ke fungsi sebelumnya. Stack juga digunakan dalam fitur undo dan redo pada aplikasi browser, ataupun konversi ekspresi matematika. Ya, contoh stack dalam kehidupan sehari-hari ya sangat mudah dipahami seperti tadi ya. Misalnya tumpukan piring kotor di dapur. Jadi piring yang terakhir diletakkan akan menjadi yang pertama diambil saat mencuci. Ini menunjukkan konsep LIFO, last in, first out secara alami. Contoh lainnya adalah fitur undo di Microsoft Word atau editor lainnya. Jadi saat kita melakukan beberapa perubahan, aplikasi menyimpan perubahan itu di stack. Saat kita menekan undo, perubahan terakhirlah yang dibatalkan lebih dulu. Stack sangat membantu kita mengelola urutan kejadian secara terbalik dan sangat efisien untuk proses yang membutuhkan pembalikan urutan. Selanjutnya untuk contoh program stack. Kali ini saya membuat beberapa function lagi, yaitu menu untuk menambahkan data, menghapus data teratas, dan melihat data teratas. Ada menampilkan stack dan buat. Pertama ini ada menambahkan data, kita bisa menggunakan push, stack, menambahkan data, bisa menggunakan stack. Kalau untuk menghapus data bisa menggunakan top. Lihat data teratas ini menggunakan function pick ya. Lihat data terakhir, langsung kita coba kita tambah data terlebih dahulu 10. Kita lihat pick data teratasnya ada di 30. Kita tampilkan semua ini untuk tampilkan semua data. Ada function pop yaitu untuk menghapus data yang paling atas. Jadi jika kita pilih hapus data, maka akan terhapus data yang 30. Berhasil dihapus dari stack. Lebih struktur data yang berikutnya ini adalah queue atau antrian. Queue ini tentu saja menggunakan prinsip FIFO, yaitu first in, first out, yang mana elemen pertama masuk akan menjadi elemen pertama yang keluar. Contohnya adalah antrian di loket atau kasir. Jadi orang yang datang lebih dulu akan dilayani lebih dulu. Dalam queue, data dimasukkan dari belakang atau disebut NQ, dan data dihapus dari depan atau DQ. Queue ini sangat berguna dalam pengolahan data secara berurutan, seperti dalam sistem antrian pelanggan, jadwalan proses di sistem aplikasi, atau pengiriman pesan dalam jaringan. Selanjutnya ini ada beberapa karakteristik yang dimiliki oleh queue, antara lain mengikuti prinsip FIFO ya, first in first out. Lalu kedua itu elemen baru masuknya dari belakang, elemen lama keluar dari depan. Sifat
dari queue ini teratur dan sesuai urutan masuk. Queue ini cocok untuk sistem antrian dan pemrosesan data berurutan. Queue bisa berbentuk queue biasa, circular queue, atau priority queue, tergantung pada kebutuhan aplikasi. Jadi struktur ini sangat membantu dalam menjaga urutan dan kestabilan aliran data. Contoh kasus sehari-hari yang menggunakan konsep queue ini adalah proses pencetakan dokumen ya. Selain antrian kasir ini, contoh lainnya ada proses pencetakan dokumen di printer. Jadi dokumen yang dikirim lebih dulu akan dicetak lebih dahulu. Jadi jika kita kirim dua file sekaligus, maka file yang pertama dikirim akan lebih dulu keluar di hasil cetakan. Queue juga digunakan dalam pemutaran musik, penjadwalan tugas dalam sistem operasi, dan bahkan dalam layanan pelanggan online, di mana permintaan penggunaan diproses sesuai urutan kedatangannya. Selanjutnya ada contoh program dari Queue. Di sini ada dua fitur pengguna bisa akses. Yang pertama ini untuk menambahkan data append dan menggunakan append atau NQ, dan menghapus data atau DQ, dan syntax support. Jadi running pilih tambah data dulu. Jadi sekarang datanya ada 10, 20, 30. Jadi kita mau hapus atau mendeq data, maka yang dihapus ini adalah yang terdepan, yaitu 10. Yang pertama dimasukin karena mengandung. Ini menerapkan sistem default. Kita deq, 10 berhasil dikeluarkan dari queue. Sekarang di queue ini hanya ada 20 dan 30. Kurang lebih demikian. Nah, itulah penjelasan lengkap mengenai 4 struktur data utama ya, yaitu array, hash-map, stack, dan queue. Jadi masing-masing memiliki karakteristik dan kegunaannya sendiri. Dengan memahami struktur data, kita bisa menulis program yang lebih efisien, cepat, dan mudah dipelihara. Terima kasih sudah menyimak video ini. Saya Rifki Fadlah, sampai jumpa.